ya. Enggak utangnya. Oh enggak, rada geser ngono ngrempel-ngrempel. Bisa selon lho. Gone bisa selon lho. Iya. Udah. Sekretaris dua ini, sekretaris satu, sekretaris dua. Wah, kayak lagi bayar apa? Saudara baik sekarang buat dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian yang hadir dalam acara launching dan pelantikan beserta potong tumpeng Dewi Moy DPD dalam kesempatan DPW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum DPW Moy, Bapak Dr. DRS KPH Yusuf Rizal SC SH MSI beserta jajarannya. Selamat datang juga buat kerabat keraton Yogyakarta, Raden Mas Koko Hertri Astriasne, dan selamat datang juga buat Bapak Ibu sekalian. Dengan bersamaan ini saya selaku pembicara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan dilaksanakan pada acara kali ini. Salah satunya kita sudah berziarah ke makam Raja Yogyakarta, dan untuk selanjutnya untuk pembukaan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Monggo untuk Batur bisa memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama Ibu Atin. Dihadirin monggo dimohon waktu karena berdiri. Yang perutnya gede pokoknya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Tuh, 2. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Tuh, 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pinter, gak diomongin dulu. Untuk acara selanjutnya sambutan dari Bapak Ketua Panitia, Bapak Ardiana SH. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agus KPH Haji Muhammad Yusuf Rizal SE SHMSI selaku Ketua Umum PB MOI. Yang saya hormati Raden Mas Kukuh Hertri Asning selaku Dewan Pembina PB MOI DPW Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Aslam Ridho selaku pembina juga PB MOI DPW Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Dr. Rohmiti Sri Kusuma SHMH selaku pembina di PB MOI Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati Ketua Umum, yang saya hormati Ketua DPW PB MOI Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak beserta jajaran pengurus DPW PB MOI Daerah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sebentar lagi launching, pelantikan dan potong tumpeng perkumpulan wartawan media online Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya sholawat wassalam mudah-mudahan ditetapkan tujuan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat pengikutnya, dan tentunya kita semua senantiasa mengharapkan syafaatnya dari kehidupan yang nyata ini di dunia ini sampai yaumil kiamat. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya kok diberi amanah sama Pak pembawa acara untuk diminta sambutan selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Sebelumnya atas nama Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum PB
PWMOI beserta jajarannya. Dan terima kasih kepada Bapak pembina serta rekan-rekan jajaran pengurus yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di tempat ini. Selanjutnya, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan, di dalam menyediakan tempat, hidangan, dan lain sebagainya, apabila kurang berkenan, kurang pas karena itu keterbatasan kami, dan atas nama Ketua Panitia Penyelenggara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya kurang pas kalau saya ngomong panjang lebar. Harapan saya mudah-mudahan dengan nanti dikukuhkannya perkumpulan wartawan media online Indonesia di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini akan tumbuh kembang dengan pesat. Lebih-lebih harapan kami mudah-mudahan DPW daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi barometer DPW MOI di seluruh Indonesia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berdaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Ketua Panitia, dan selanjutnya kami berikan sambutan untuk Ketua PWMOI DPW DIY Bapak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh gitu. Oh iya. Maaf kita ralat terkait dulu bagaimana sambutan dari yang baca. Pembacaan Oh, itu dulu, bukan pembina. pembacaan Oh mau baca sambutannya baru nanti dilantik sambutan beliau pembina. Siap. Kalau gitu kita ralat untuk apa? Untuk susunan acara. Sekarang kami berikan waktu untuk maklumat sekaligus peserta pelantikan DPW MOI DIY oleh Ketua Bapak Umum DPP PWMOI Bapak Dr. Aris KPH Yusuf Rizal SY SH MSI. Selanjutnya simbolis diberikan SK kepada Ketua DPP. Pembacaan SK dibaca sama sek Oh ya SK DPP memberikan ini ya Pak, nanti baca memberikan SK pembacaan SK untuk DPW MOI DIY. nah nanti Berarti kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI nomor A.00014 DPP PWMOI _SK Kepengurusan DPW _7 2022 tentang pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Provinsi Yogyakarta periode 2022-2025. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Provinsi Yogyakarta periode 2022-2025. Pasal 1, mengangkat dan mengesahkan susunan nama dan jabatan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Provinsi Yogyakarta periode 2022-2025 sesuai dengan nama dan jabatan sebagaimana tertulis dalam lampiran surat keputusan ini. Dengan nomor registrasi dan sertifikasi DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI. RS DPP PWMOI DPW Provinsi Yogyakarta 1607/2022. Pasal 2. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pasal 3. Membatalkan keputusan-keputusan pengurus Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI yang pernah diterbitkan sebelumnya. Pasal 4.
masa jabatan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI Provinsi Yogyakarta adalah 3 tahun, tahun 2022 sampai dengan 2025, dan atau ditentukan lain berdasarkan keputusan rapat Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI atas dasar pertimbangan dan evaluasi kinerja organisasi. Pasal 5, Dewan Pimpinan Pusat DPP PWMOI memiliki kewenangan penuh untuk mengubah dan atau membatalkan surat keputusan ini sewaktu-waktu. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022. Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI ditandatangani oleh Dr. Andes HM Yusuf Rizal SH SEMSI sebagai Ketua Umum, ditandatangani oleh Sirwaya Utamawan SE sebagai Sekretaris Umum. Selanjutnya adalah lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI. 1. Nomor A.0014 DPP PWMOI SK Kepengurusan DPW /7/2022. 2. Registrasi dan sertifikasi DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia RS DPP PWMOI DPW Provinsi Yogyakarta 16/07/2022. 1. Dewan Pembina Dr. M. Rohmidi Sri Kusuma SHMH, Kuku Hertiasning, Dr. Haji Aslam Ridho, Dr. Kelit Indro Suyono SHM Hum. Dewan Penasihat Dr. Sofyan Susilo Hadi THT, Dewan Pengawas H. Sugiono ST, Dedi Setiawan. Selanjutnya saya bacakan namanya Dewan Pengurus untuk bisa berdiri dan maju ke depan. Dewan Pengurus, Ketua Bapak Rofit, Wakil Ketua Supriyanta, berdiri Pak. Sekretaris Adriana SH, Wakil Sekretaris Yoga Yusuf Permana, Bendahara Mariatun, Wakil Bendahara Wagino, Bidang OKK dan Jaringan, Ketua Wahyu Diono, Sekretaris Paulus Yesaya Jati, Bidang Infocom dan IT, Ketua Heru Wahyudi, Sekretaris Sukoco Hayatwi Putranto, Anggota Joni Saniago, Bidang Diklat, Ketua Muhammad Sanusi, Sekretaris Agung, Bidang Budaya Ekonomi dan Pariwisata, Ketua Syamsuddin ST, Sekretaris Dr. Suparyanto MHU, Anggota Sarjija SPD. Bidang Advokasi dan Hukum, Ketua Noval Saryawan SH, Anggota Rudi Fadila SH. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Ketua Dr. Andes Sarjana MM. Sekretaris Heru Kristanto, Anggota Sumardiono. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022, Dewan Pimpinan Pusat DPP Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia PWMOI. Ketua Umum ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. Andes HM Yusuf Rizal SH SEMSI. Ditandatangani oleh Sekretaris Umum Sirwaya Utamawan SE. Kepada Bapak Ketum, kami persilakan. Benderanya mana? Benderanya. Oke. Maju. Saya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan bendera Pakaka PWMOI dikibarkan Untuk bekerja sama dengan semua komponen bangsa termasuk pada Ketua Umum dan jajarannya dan masyarakat di Bangka. Foto dulu, foto. SK.
Wakil ketua. Kalau maju. Wis. Foto. Melo foto. Nah. Enggak usah foto lagi. Salam aja nanti. Ayo Bu, melo. Ayo Bu. Kelihatan nggak mukanya? Kalau mau ada yang jongkok. Ya bagus. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ntar dulu. Punya saya belum. Ini foto-foto. Bukan, ntar dulu. Ini mau punya sosok. Biar apa? Spirit daerah lain. Iya. Semangatnya. Nah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. PW Moi, yes bareng-bareng. PW Moi, Yes. Yogyakarta istimewa. Yes. Sekali lagi. Yogyakarta istimewa. Yes. PW Moi. Indonesia Jaya. Yes. Berkembang bersama. Yes. Pokoknya KP. Yes. Nah, baru roti. Baru sudah sah. Sudah sah. Kurang hijab kabut dari sambutan. Bukan paranormal. Acara selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Robert selaku Ketua DPW MOI DPW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bapak Ibu yang yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas ridho dan izinnya kita dapat berjumpa di tempat yang mulia ini. Yang terhormat pada Ibu Bapak Ketua Umum PW MOI daerah mohon maaf pusat di PP PW MOI Bapak DRS HM Yusuf Rizal SHMH SS yang terhormat pada Raden Mas Kukuh Yatri Asning rapat Kapten Yogyakarta. Lajeng ingkang kita hormati Bapak Dr. Aslam Ridho dari kita juga yuk bagian dari DPRD Jakarta. Yang terhormat kepada Bapak Dewan Pembina Rohmiti SHMH. Yang terhormat kepada teman-teman jajaran pengurus DPW Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada kali ini kita sudah dilantik sehingga kita sudah sah untuk menjalankan roda organisasi sebagai wadah media yang kita pada hari ini dilantik dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari awal kita bekerja dan untuk menyatukan kegiatan yang positif untuk membangun bagian dari negara kita. Kemudian juga agar kegiatan ini nantinya bisa menjadi bagian yang menyatukan untuk hal-hal yang positif untuk pembangunan dari segala bidang. Demikian mungkin saya menyampaikan bersikap tadi banyak hal yang mungkin belum berkenan yang bisa-bisanya. Namun karena masih banyak para tokoh yang Anda bisa menyampaikan, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Ketua DPW MOI DPW dan selanjutnya sambutan Dewan Pembina Bapak Dr. Romidi
Sri Kusuma SH MH waktu dan tempat kami persilakan. Pak Dokter mau terpuji lagi. Waduh, nun sewu nggih. Wow, udah beliau. Oh, kita ulang, kita harus tampil kali. Prak ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam Nusantara. Ya. Kepada yang terhormat dan sangat terpelajar, beliau Bapak Ketua Umum DPP MOI, ya. Kemudian kepada Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, dan juga ketua dan pengurus serta anggota yang sangat saya muliakan, ya. Bisa balik biar terbiasa bahwa yang di atas harus melayani. Ini mohon maaf sebelumnya ya. Jadi Pak Ketum jangan tersinggung, ya. Ini memang kita harus mengadakan perubahan untuk merebut kemerdekaan. Kami kira ya. Ya, terlebih dahulu marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada hari ini kita semua diberikan barokah hidayah serta inayahnya, sehingga pada saatnya kita ada pelantikan semuanya dalam keadaan siap walafiat. Amin. Dan tidak lupa juga kami menunjukkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sebagai Fatimul Anbiya, ya, sebagai penyempurna ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Dan sebelumnya saya perlu perkenalan dulu, ya, mungkin banyak yang belum kenal, dan ini pun mana pengurus pusat yang siapa saja saya juga belum kenal, kecuali beliau ketua umum dan sekjen. Oh, malah bendahara umum. Nah, ini ternyata apa yang diinfokan Pak Ketua kok banyak yang salah, yang benar. Ya. Nah, kemudian mohon maaf saya sampaikan perkenalan saya. Ini perlu saya luruskan ya, tolong bedakan dokter dan dokter. Walaupun ini tidak berdosa, cuman tugas dan kewenangannya berbeda, sehingga salah-salah saya bisa menyuntik orang suntik mati nanti. Nah, ini bahayanya kalau Pak Dokter Asam dipanggil Pak Dokter Asam. Praktek wonten pundi dunia maya. Dunia maya, sih menika dunia paranormalipun. Nggih. Nama saya Dr. Muhammad Rohmi Kusuma SHMH, kebetulan saya spesialis pidana, ya. Jadi mohon maaf siapapun yang ada urusan pidana, kerabat, teman, saudara, monggo kita berikan bantuan sudah dibutuhkan, tapi yang jelas sesuai dengan kesepakatan. Saya belum selesai. Ini kok kedangan ini kok, teman jadi pun matur ya. Nah, kemudian saya juga sebagai praktisi hukum, kebetulan ketua DPD Firari DIY, dan belum lama ini juga alhamdulillah mendapatkan SK dari Menteri terkait dengan dosen dengan jabatan lektor, ya. Nah, semoga semua ini hanya semacam sebuah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, untuk itu, ya, perkenankan kami akan menyampaikan apa namanya, kalau sambutan kok terlalu tinggi, istilahnya sedikit gambaran, tapi kita tuangkan dalam bentuk teks. Karena apa? Ini saya mencoba membatasi agar tidak ngalor ngidul. Soalnya kalau saya sudah ngomong biasanya nanti mana-mana
ini jangan sampai mana-mana kesenggol. Saya akan fokus pada teks yang saya buat. Kami kira gitu, deh, sepakat ya? Terima kasih pada kesempatan dalam rangka pelantikan pengurus PWMOI DIY sekaligus peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini, izinkan ya saya menyampaikan dua patah kata tentang hikmah dan makna perjuangan bangsa Indonesia. Catatan yang kita garis bawahi biar kita selalu ingat sejarah, mengenang dan mengisi ya agar kita tetap menjunjung tinggi para pejuang supaya nanti kita bisa mengikuti dan mengisi hal yang sifatnya muslim. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang perjuangan dari tokoh nasional bangsa Indonesia yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita mengenal Soekarno-Hatta. Semuanya pernah dengar kan? Nah, beliau adalah sebagai pasangan pemimpin pertama sekaligus pahlawan kemerdekaan. Dari masa pelajar, beliau berdua sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk memerdekakan bangsa itu, yaitu dengan cara gemar membaca buku. Nah, bedanya dengan kita. Kalau kita gemar membaca orang, nah ini mohon maaf ya. Sehingga Soekarno-Hatta juga memiliki hobi yang sama, yaitu memperkaya diri. Nah, ini juga ada bedanya. Kalau beliau memperkaya diri itu dengan ilmu. Kalau kita untuk sendirian kelompok. Tapi yang di sini kebetulan tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Tidak ada kan tidak beda. Sedikit ya. Dan ini sebagai bekal melawan penjajah. Bahkan ya tidak mudah dalam perjuangan beliau karena sampai pernah dalam perjuangan kemerdekaan beliau diasingkan. Saya dikatakan, namun tetap gigih. Ini yang perlu kita ikuti dan tidak membuat mereka menyerah sebelum cita-citanya tercapai, yaitu kemerdekaan bangsa kita tercapai. Nah, ini kelihatannya hampir sama beliau ketua umum ini gigih ya, tidak pernah merasa lelah dan sebagainya karena beliau punya cita-cita yang semoga bisa memimpin bangsa ini. Ya. Semoga saja begitu. Ketika perjuangan melawan penjajah, keduanya juga sering beradu pendapat, namun tetap saling memberi dan menerima kritikan dan bisa tetap bersatu dalam perjuangan. Ini maksud kita semua. Jadi hal berkaitan beda pendapat itu tidak menjadi persoalan. Yang penting apa? Kita tetap menjaga kebersamaan, bersatu padu, bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan dengan hal yang sifatnya positif ya. Catat ya, sikap dan jiwa juang serta mau menerima kritikan inilah yang menguatkan dua sosok pahlawan bangsa ini sampai Indonesia bisa merdeka. Begitu juga media. Nah, ini kenapa? Jadi biar mentes maksud saya ya, biar kita ada greget, termotivasi ya. Bagaimana perjuangan media akan mampu merebut kemerdekaan. Media dengan segala tekanan dan tantangan sama-sama dengan pengorbanan nyawa agar media tetap eksis dan berjibaku supaya terus dapat mengisi kemerdekaan ini dengan cara mengedukasi dan menyampaikan informasi maupun andil dalam bentuk berbagai kritik ataupun masukan melalui media sosial maupun elektronik agar tujuan pokok berbangsa dan bernegara ini tidak termanipulasi oleh para penyelenggara negara yang tidak bertanggung jawab. Betul Pak Ketum? Betul sekali ya. Bisa cuma dengar-dengar juga. Untuk itu, disinilah tempat yang kita sepakati bersama agar kita dalam pelantikan ini tetap bisa sambil mengenang para pahlawan nasional termasuk para raja-raja yang telah gugur mendahului kita dari Panembahan Senopati sampai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar arwah beliau semua diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Begitu sebaliknya agar kita dalam pelantikan pengurus PWMOI DIY ini diberikan kelancaran, keselamatan serta selalu mendapatkan ridho darinya. Amin.
ulangi lagi. Amin. Nah, ini harus kompak, kalau yang nggak amin terserah, saya nggak tahu jawab. Ya. Nah, ini sebagai penutupnya. Pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77, marilah kita mengingat dan meneladani kembali sikap para pejuang bangsa yang gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kita awak media juga gigih dalam memperjuangkan rakyat Indonesia itu bisa juga merasakan kemerdekaan dengan tanpa adanya tekanan, ancaman, serta kebohongan oleh penyelenggara negara, khususnya oleh institusi penegak hukum, agar tercapai adanya kepastian hukum yang berkeadilan secara berkelanjutan. Karena hal tersebut tidak mungkin terjadi jika para penyelenggara negara tersebut masih dikotori dengan perilaku yang korup. Betul enggak? Harus itu kita semangatnya, ya. Nah, meskipun bangsa ini sudah merdeka, mari kita contoh sikap positif seperti gigih dalam berjuang dan saling menerima kritik serta terus menjaga persatuan demi terwujudnya bangsa yang aman, tentram, dan sejahtera secara berkelanjutan. Ini ya mau nanti menjadi statement utama PMOI Pak Ketum, mohon maaf, yang tidak kalah penting sebagai bentuk mengisi perjuangan atas kemerdekaan bangsa ini adalah: 1. Mendukung penuh pelantikan atas ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Sri Sultan Hafiz dan Paku Alam periode 2022 periode 2020. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mengutuk keras ya atas peristiwa polisi tembak polisi, dan jangan kubur statement FS ya, karena ini sebagai momentum istimewa untuk mengeksplorasi segala bentuk kejahatan para oknum polisi yang harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya dari hulu sampai hilir oleh negara. Ini tanggung jawab negara. Jangan salah, jangan merasa kita tidak dirugikan persoalan ini. Sangat dirugikan, ya, percaya saja. Dan kita jadi media, mohon maaf, jangan sekali-sekali ya kita merasa minder, ragu, takut, karena itu bagian dari penyakit jiwa. Yakinlah dengan apa yang saya sampaikan, ya. Kemudian, ya, karena itu sebagai momentum istimewa dan tanggung jawab negara, maka karena hal tersebut telah mencoreng wajah kepolisian RI serta presiden buruk bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ini merupakan tanggung jawab negara agar supaya dapat mengembalikan marwah kepolisian RI maupun kewibawaan Indonesia di mata dunia. Sepakat ya? Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dewan Pembina Bapak Dr. Romji Sri Kusuma SHMH. Dan selanjutnya pesan dari Bapak Ketua Umum PWMOI DPP PWMOI Itu urusan ininya, ini spiritualnya. Saya lanjutkan, saya sampai dari Bapak Raden Mas Kuku Heru Astian. Jangan kalah sama dok. Mengatur kabeh dengan dikostoyo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, pangabadikan, rahayu rahayu kami lagi. Yo kali bahasa Indonesia atau Jawi? Bebas. Bebas. Kata ada barang ini. Bisa Jawa ini. Oh. Ya, yang saya hormati Ketua Umum DPP Bapak Terangkes Sebesar SHSD MSI serta Ibu Bendara Umum yang saya hormati
Ketua DPW Daerah Wisata Pengurus dan anggota-anggotanya, dan yang saya muliakan para hadirin sekalian yang hadir di sini. Yang pertama kita ngobrol sama-sama dalam bersyukur dengan Allah dengan berdasar paling nikmat berkah berkah yang isi oleh makan lagi ganti dari jumlah haji saya hanya menambah sedikit sama kehormatan saya pribadi dari pembina dengan beliau yang luar biasa nih dan juga saya satu hal yang pengalaman dan sangat berharga bagi saya, terutama secara khusus kebetulan DPW ini berada di wilayah kejenuhan. Jadi harapan kami para pengurus anggota DPW ini senantiasa ikut memberikan siap atau edukasi tentang keuangan sekaligus mengawal keuangan ini. Ini salah satu program dari tadi sampaikan bahwa merupakan suatu karya atau suatu bentuk penghargaan negara Indonesia kepada negara Allah. Waktu itu ada rata-rata sebagai funding nasional, karena kita ada panggilan kebangkitan yang mengaku sebagai funding Mataram. Jadi satu bagian dan satu kemenangan antara Medan dan Jakarta. Kami walaupun sangat dengan semangat yang tinggi, dekat dengan untuk DPW Romboi dan juga DPW pusat bersinergi sama-sama membangun Indonesia lewat suatu tulisan atau karya-karya tulisan yang nantinya akan dijadikan bagian dari semangat berjuang para warga negara, terutama kita sudah 3 tahun terpuruk, sudah bukan lagi bangkit, dan mengejar lagi pembelajaran kita. Itu yang menjadi PR kita sama-sama, dan kami berharap situasi di tempat ini kita bisa mempunyai suatu kesanti atau dukungan untuk berdirekman. Jadi kita tidak usah musuh, tidak usah bermain macam-macam, kita sabar dan pasti akan menang. Saya kira itu yang saya sampaikan, terlalu sangat berhormatan. Semoga DPP MUI juga nanti akan dengan DPP wilayah Nusantara dan Indonesia ini menjadi satu semangat dalam menyampaikan dan membantu serta ikut mengamankan satu dan satuan. Terus sangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak di asli dan selanjutnya pesan dari Bapak Ketum PWMOI Berandes Yusuf Rizal SC dan Bacang. Ayo tepuk tangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati juga Bapak Kuku. Di atas. Ada yang belebet. DPW PMO yang tadi berlaku sebagai jalannya kita teman-teman sekalian satu perjuangan. Saya kenalkan dulu nama saya supaya kenal. Nama saya AM Sudah, darah Madura Semarang. Anak ABRI. Jadi kalau saya nakal itu bagian dari didikan keras. Dulu
saya pernah di Jogja, di KL Jogja. Saya ikut menyelamatkan Jogja ketika wartawannya eksodus rame-rame. Zamannya Pak Idam sama Pak Jokowi bantu ya. Nah, DPR sekarang saya lama. Jadi darah jurnalis itu mengalir sejak lama. Sejak masih sekolah saya sudah mengisi majalah dinding. Dan banyak juga saya ikuti. Pokoknya saya bilang saya nakal. Tapi nakal yang negatif, penuh kreatif. Sekarang saya bikin yang namanya PW Moi. Sebelumnya ada Moi. Jadi Moi itu berkumpulan perusahaan media online, usahanya. Terus saya bikin PW Moi, wartawannya. Lebih bergerak cepat wartawannya ketimbang Moi-nya. Karena kalau perusahaan media online itu persyaratannya banyak. Harus punya badan hukum, harus punya karyawan, harus punya laporan BPJS. Wah, berat. Nah, kalau PW Moi ringan, yang penting punya kartu pers, punya KTP, bisa bentuk. Maka hari ini tadi saya lantik Pak Rofiq sebagai ketua PW Moi. Ya Pak Rofiq ya, saya kira gitu. Nah, bagaimana konteksnya ke depan agar PW ini bisa berjalan dan bersinergi dalam rangka menjadi perangkat bangsa, membangun NKRI yang lebih kuat, mentransformasikan pendidikan, karena sekarang ini kita kalah sama radikalisme, hoax, intoleransi. Revolusi industri membuat kita ini gampang, banyak masyarakat yang belum siap. Begitu juga di dunia pers, antara pers percetakan, industri cetak, atau kita sebut yang dulu disebut mainstream itu, berubah dia ke media online, itu kita tidak siap kita semua, termasuk Dewan Pers. Maka kemarin saya waktu ada di Kaltim menggagas mau mendirikan Dewan Pers Media Online Indonesia. Coba kita pikirkan. Jadi pemikir-pemikir dari Jogja, siapa tahu dari Jogja merumuskan Dewan Pers Media Online. Kenapa? Media online ini nggak ada yang ngurus. Dewan Pers sibuk dengan yang mainstreamnya. Terus mereka juga kekurangan orang untuk bisa mendidik. Bayangkan aja media online itu sekarang itu datanya bisa sampai 45.000. Siap nggak Dewan Pers? Apalagi kemarin di Dewan Pers wartawannya disorot itu. Gara-gara tadi Ferry Sambo. Nah, jadi saya bilang, mari Dewan Pers DPW Moi ini melakukan langkah-langkah yang visioner, revolusioner dalam rangka turut membangun bangsa, memperkuat juga kebudayaan kita, dan memintarkan generasi berikutnya. Kalau tidak nanti kita hanya menjadi alat eksploitasi, masuknya informasi, liberalisasi, dan kita tidak siap untuk itu. Kita gampang membuat berita share. Kalau beritanya salah, tak bisa ditarik. Begitu dilepas ini yang namanya berita, itu sama dengan panah keluar dari busurnya, tidak akan pernah kembali. Mau katanya mau diralat, ini namanya digital record, itu susah dihapus. Beda dengan dulu, zaman saya wartawan dulu, karena media cetak ya. Nah, kadang-kadang tinggal disebutin berita yang dimuat Yusuf Rizal dianggap tidak ada. Sekarang nggak bisa dianggap tidak ada, karena tuh disebar terus sama orang, apalagi yang punya agenda politik, provokasi, agitasi, bisa jalan terus. Nah, kita PW Moi ingin menjadi perkumpulan wartawan yang mendidik, punya etika,
punya moral. Karena ini adalah bagian dari tugas idealis. Wartawan itu nggak bisa semuanya menjadi kaya benar kalau menjadi idealis. Kalau menjadi kaya itu jadi pengusaha. Karena ada idealisme di situ. Nah, yang kaya itu seringkali terjebak, dia bukan lagi jadi wartawan, jadi sudah menjadi kapitalisme pers. Jadi dia udah dibeli, nggak berani lagi membicarakan sesuatu yang kritis buat bangsa ini. Nggak berani bicara tentang kebenaran, tidak berani bicara tentang amal ma'ruf nahi munkar. Mungkin dia hanya bersembunyi di gray area, sana oke, sini oke. Tapi tujuan kita jadi jurnalis adalah bagaimana menyampaikan sebuah kebenaran atas sebuah kebenaran, bukan kita pelihara. Karena itu saya bilang, saya setuju tadi statement dari Pembina. Pertama, saya tambahkan bahwa PWMOI mendesak kepolisian, mendesak Presiden Jokowi agar menuntaskan kasus Polri makan Polri atau Polri tembak polisi. Ini kan sama dengan jeruk makan jeruk. Belum pernah terjadi loh. Baru di Republik ini ada polisi udah seperti polisi dan menggrand desain yang sedemikian rupa. Nah, jadi kita mendorong itu. Kenapa? Karena citra polisi kita pertaruhkan. Rakyat butuh itu. Kalau polisi tidak dipercaya lagi, maka dia akan menjadi barbarisme. Semua orang bisa menjadi hakim, penyidik buat dia sendiri. Kita nggak mau. Apa solusinya? Selain adalah yang namanya reformasi kultural di polisi harus jalan. Terus apa? Kita mendorong agar polisi-polisi itu yang level-level udah general itu suruh periksa dulu ini, psikotes, suruh psikotes. Karena kelihatan itu kalau sudah melenceng psikotes masih kuat supaya dia menjadi benar-benar jenderal yang memiliki integrasi, bukan jenderal yang membawa dia menggunakan atribut polisi tapi jiwanya adalah jiwa penjahat. Itu repot kan? Akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang rugi siapa? Seluruh anak bangsa dan republik. Nah, yang ketiga menurut saya harus ada pemikiran kritis institusi kepolisian ke depan. Polisi sudah merasa dia adalah sebuah power yang luar biasa yang barangkali juga Kapolri nggak bisa kontrol lagi dia. Dan saya mengusulkan agar polisi kembali aja bersama dengan APRI sehingga kekuasaannya itu terkontrol. Sekarang ini sudah mulai jauh. Zaman dulu bapak saya APRI soalnya bisa dikontrol. Nah, menurut saya itu saya tambahkan. Jadi bagaimana kepolisian kembali fungsinya bersama APRI, ya, dikontrol. Karena buktinya sekarang udah di bawah presiden ini. Di bawah presidennya kayak gitu, siapa yang jadi alat kontrol? Di dalam sudah ada faksi-faksi, berarti ada sebuah kekuatan dalam kekuatan. Ibaratnya kalau kita di luar itu ada perusahaan dalam perusahaan. Atau kalau Rofik punya perusahaan media online, ada perusahaan media online dia, ada lagi di dalam yang lain. Itu kan bisa rusak itu kan, merusak tatanan kan gitu. Nah, itu yang saya rasa kita perlu. Maka saya bilang kehadiran PWMOI di Yogyakarta ini kita harapkan bisa mendrive, ya, bisa mendorong percepatan transformasi informasi dalam rangka memerangi yang namanya berita hoax, radikalisme dan intoleransi yang merusak bangsa ini. Sebenarnya ada di sini. Kita dulu nggak terpolarisasi, justru kita terprovokasi. Kita sebagai jurnalis kadang-kadang tidak istiqomah pada kepentingan jurnalis ansi. Gitu. Ada beban-beban yang lain. Nah, kita berharap PWMOI di sini menjadi pioneer. Jadi
nggak usah ikut permainan orang, kita bikin permainan sendiri. Didik generasi muda terjun ke sekolah segala macam, sampaikan bagaimana menjadi jurnalis yang baik. Jadi menjadi jurnalis sekarang itu gampang. Dia bilang bikin status ini di Facebook, medsos, dia bilang I am jurnalis. Dulu saya mau jadi jurnalis 3 tahun baru calon anggota di PBI. 3 tahun. Baru 3 tahun lainnya baru bisa jadi anggota. Sekarang orang baru bilang ini jurnalis. Disuruh nulis 5W1H nggak bisa. Tapi kalau cari 86 cepat ya. jadi nanti kita harus naikkan kelasnya. Contohnya saya bilang PWMOI ini udah bekerja sama satu bank. Dia perlu mensosialisasikan produk-produk bank dia. Nah, dikasih rilis kita muat, dapat duit. Kalau perlu nanti bilang Pak pasang aja iklan. Nah dengan semua bank. Jadi saya lagi tindak lanjutin dengan BRI, kemudian kemarin ada Oppo, juga. Kemudian nanti kita dengan Telkom, dengan beberapa. Jadi gunakan bagaimana mensosialisasikan produk-produk itu, kita dapat duit, dia dapat duit. Ini kerja profesional. Gitu. Nah, saya rasa saya nggak perlu ngajarin bebek berenang. Ini udah pintar semua, cuma pada diem aja gitu. Jadi itu yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada DPW PWMOI yang pada kesempatan ini kita latih. Berikutnya mungkin kita akan lantik di Jawa Timur, kemudian di Subang, kemudian beberapa tempat yang lain. Saya tidak terlalu agresif mengembangkan PWMOI ini. Saya ingin, tapi ternyata banyak responnya dari bawah, terutama apa? Wartawan yang seringkali dikriminalisasi. Jadi wartawan yang dikriminalisasi ini saya backup. Kalau beliau jadi hukum, kebetulan saya juga pengacara juga. Jadi saya di Peradi Perjuangan begini. Saya di Peradi Perjuangan ikut. Jadi kalau ada wartawan yang gini, kita akan siapkan satu, misalnya kita bikin namanya perisai hukum. Perisai hukum itu adalah bantuan hukum dari kita. Kemudian kita mungkin dekatkan juga dengan asuransi. Kemarin ada asuransi BRI Life, tapi ada asuransi juga bukan penerima dari BPJS Tenaga Sudah ada yang begitu. BPJS Tenaga untuk kematian dan kecelakaan. Nah, saya suruh mereka ikut. Pengalaman kemarin anggota kita baru 2 hari jadi ini kecelakaan meninggal. Kasih duit. Ada 2 hari juga masuk ditabrak Pak. Patah. Bisnis kondi. Nangis. Untung dia BPJS. Nah, kerja. Dapat pengobatan sampai 125 juta di Siloam sampai sembuh. Nah, jadi saya bilang organisasi harus mampu memberikan kesejahteraan perlindungan pada anggota. Maka kembangkanlah yang namanya gerakan-gerakan kreatif agar anggota bisa masuk kita makin banyak. Tapi kalau organisasi tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih, pasti tidak akan berkembang, nggak jalan. Jadi jangan organisasi menjadi organisasi papan nama, nggak bergerak tapi tanpa gerakan. Nah, sekarang mulai kita bergerak. Kurasa itu saya tentu saja mengucapkan terima kasih kepada Pak Pembina dan kita bisa hadir ziarah sekalian, kita menguatkan spiritual kita karena manusia tanpa spiritualisme itu dia seperti sebongkok pisang. Dia tidak ada spirit. Mudah-mudahan dengan di-charging tadi dengan spiritual kita ini PWMOI lebih bergairah dan lebih bersinar. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi belum saya ini sekjen saya itu salah satu dewas BPJS Kesehatan Pak Sirwaya. Jadi
kalau ada masalah-masalah kesehatan BPJS nggak kontak, maka dia tidak bisa hadir seperti kita. Gitu. Dia anggota dewan, dia ada di mana, pulau mana, di suatu saat kalau ada di Jogja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Randes Yusuf NSI, dan selanjutnya potong tumpeng yang diwakili oleh Bapak Raden Mas Kuku Hendri Asri Asnil yang diberikan nanti kepada Bapak Ketua Umum. Bapak ya. Sebelumnya kulon pangapunten sampaikan ada informasi kultural kita selama ini yang 4 abad lebih selalu keliru dalam nomor itu. Para penjajah waktu itu tahu sekali bahwa kekuatan Indonesia atau Nusantara tadi sangkan Pangilbati atau Mangkunegara Gusti, dan kita tahu sekali bahwa Indonesia memiliki kekuatan budaya, religius dan spiritual. Dia memprovokasi mereka untuk dipotong di ujung atas. Nah, ini tidak boleh. Ini berkah ini adalah milik semua yang hadir, bukan milik satu orang. Jadi sekian abad kita selalu belum merdeka budaya. Terus mari di ajar Islam, Abu Nanas, Abu Kalam, bawah pesan. Kalau dalam Katolik, Al-Fatihah, Kudus, dan selalu kita nggak memotong, tapi daftar tumpeng. Memang tidak mantap, karena kita banyak mantap ya, tapi berkahnya. Oh gitu ya. Yang atasnya jangan diambil. Nah, kita dicampur, terus dibagikan kepada yang banyak. Nanti atasnya ini dicampur. Oh dicampur lagi ke bawah. Ini ilmu baru ini. Nah, kemudian ini Rampe ini kan salah satu suka-suka kehidupan. Soalnya kalau saya selama ini motong atas terus. Karena menurut saya begini kan, kemarin dong diajarin kan. Jadi saya potong tumpeng kasih karena tumpeng ini adalah tertinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi lagi. Tapi sekarang udah tahu harus didatangkan supaya tidak ada yang lebih tinggi. Filosofinya ternyata begitu. Nah, kalau ada yang tinggi semua harus rata. Aku ngasihnya hakemen. Nggak apa-apa ini. Yang namanya manunggaling tahu. Masalahnya apa? Yang teratas itu dipotong. Kapan mau manunggal? Jadi kita harus turun ke Nah, ini bawah. turun bagian. Baru di bagian semua. Jadi Kamera. kan dulu kasih Telurnya, telur. Nah, video udah tekan. Tekan. Ini ditekan ya? Oh, ini dicampur gini loh. Jadi yang tingginya itu dihancurin supaya dia rata semua. Nah, selanjutnya ketua bagian ratakan. Ayo, riungan. Ratakan. Ayo, makan sekalian itu. Nanti campur sama yang Oh, Ada yang mimpin doa, monggo silakan. ayo, jangan mimpin doa. Untuk Pak
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'amah wa Amin. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وتطهرنا بها من جميع السيئات وتطهرنا بها انك على ما رجال وتبلغنا بها اقصى الغايات من الحياه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik. Ayo, sekarang nun sewu sana atur ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu bisa mancing anjuran. Karena ketua DPW-nya ini sampai kalau nggak mau capek aja di support. Ini kan masalah capek kan. Ternyata tuh melayani dengan temen itu. Iya betul betul. Pak Sanusi kok ajak nih. Oke. Pak Sanusi bongkar ayam memang Pak banyak. Apa ibu, sapa ibu, Bu? Mereka monggo kaku nang otot-otot. Kombinasi kan mesti jenengan ada Marianto Dan Brawo Nyun Mangunten Pak Ridho, Pak Dokter, Pak Remidi, Bapak Kanton iki Pak. Ji nuwun. Tahun hitung dasanan, Pak. Iya. Terus Sopo ayo. Pak Sunaritomo. Ya monggo. oh
Supaya nanti bisa merangkum. Di wartawan itu ada mafianya juga, Tuan Pak. Dia itu terima duit setiap tahun 65 miliar. Siapa ngawas? Saya itu beli karena masa susah. kiriman maki itu. Iya, akan minta kita video sama. Iya, udah. Repot. Iya. Jadi pemberontak dari permukiman. Terhormat. Ada dulu kan belok kanan belok sini nggak jelas. Ini negara ini sudah sakit. Ada 5.
Ada nambah minum atau nambah minumnya. Mas Jadi minumnya lagi. Kalau baik, sama Wijian. Paknya masih. Pak aja. Iya. Langsung langsung Pak mungkin tingkatnya di air putih bagian air putih. Ya, buku air apa Pak? Silakan rekan-rekan media yang pengen mengeksplorasi dari statement kita, silakan bertanyakan. Silakan wawancara. Ya, monggo doorstop. Boleh. Kenapa? Mengutuk mengusut. Ya. Dengan cara apa? Itu wawancara. Jangan sengaja. Tapi ini mau ini ngajarin teman-teman dari mindset hingga mindset ini berbeda ya. Begitu di BMO ya harus benar di luar organisator. Itu mau ya itu untuk kalimat pertama.
Itu saya langsung Pak, ini langsung yang Jogja. Jadi langsung paranormal. Tambah manis. Saya manis ya Pak. Ada di Jawa. Pak, tetap manis. Jadi kalau sana sejarah dinasionalkan, kemudian pimpinan kesepakatan ketika Jadi makmur. Sekarang ini kan udah ngobrol bangun ini bangun itu diekspos. Makmur lagi Pak, tapi sejahtera. suruh bawa Orang diekspos. Nambah juga. Ini jual benar. Jadi jauh ya, ini sambil ngobrol ya. Ya. Jadi kenapa kita punya statement akhir tadi 2 poin penting ya, kita pamit bersama. Satu adalah kita mendukung ya, dilantiknya gubernur dan wakil gubernur adalah atas penetapan Sultan dan Pakualam. Karena tahta adalah untuk rakyat.